Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang ada di beberapa gedung di Politeknik Negeri Malang. Namun sebelum itu perlu saya beritahukan bahwa dalam proses pembuatan video ini mungkin saja suara yang akan didengar tidak begitu jelas, dan oleh karena itu saya mohon maaf. Dalam pembuatan topologi jaringan ini telah saya bagi menjadi 3 gedung, yaitu Puskom, gedung AF, dan gedung AH. Di sini yang menjadi pusat atau awalan dari topologi jaringan adalah ruang Puskom, dengan percabangan di ruang Puskom yaitu main switch Puskom, yang mana nantinya device atau perangkat ini akan disambungkan ke main switch yang ada di gedung-gedung di Politeknik Negeri Malang. Di sini telah saya konfigurasikan pada router Puskom distribusi dengan fast Ethernet 00 berupa IP address berikut dan subnet mask berikut ini. Di sini kemudian jaringan akan dialurkan ke main switch Puskom, dan dari sini pula jaringan terbagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama antena MKLHGS, main switch AF, dan main switch AH. Di sini untuk antena MKLHGS ini merupakan Puskom triangle yang mana berfungsi sebagai pemancar ke perangkat end user yang berada di sekitar Puskom triangle. Sebagai contohnya adalah laptop 0 ini yang saya gunakan sebagai yang berfungsi sebagai end user dengan kemampuan wireless, sedangkan PC1 ruang Puskom ini dengan kemampuan wired atau berkabel. Di sini yang menjadi kendala bagi saya selama pembuatan adalah pengoperasian atau konfigurasi IP address ke router dan gateway kepada end user dari router yang terkait. Sebagai contohnya adalah antena IP address yang dimiliki oleh antena LHG5 ini. Di sini saya pakai IP address 172.103.100.20 sebagai IP address yang berada di fast Ethernet 1/0 yang akan mengarah ke 2 end user ini, dan IP address 192.168.1.30 ini nantinya akan sebagai gateway ke main switch di beberapa gedung di Politeknik Negeri Malang. Akan saya perlihatkan di sini konfigurasi dari PC1 ruang Puskom adalah berikut ini default gateway-nya, yang mana ini merupakan IP address dari antena MKLHG5 fast Ethernet 1/0, dan kemudian untuk IP address PC1 adalah sebagai berikut: 172.103.100.1. Kemudian untuk pemasangan subnet mask ini tidak saya lakukan secara manual, melainkan sudah otomatis
terinput ketika saya mengisi IP address ke PC1 ruang Puskom. Dan di sini dapat dilihat pula konfigurasi IP pada router antena MK-LH-G5. Di sini saya hanya menggunakan interface Fast Ethernet 00 dan 10. 00 ini akan mengarah ke main switch di beberapa gedung, dan yang 10 ini hanya ke Puskom Triangle. Berikut ini subnet mask dan IPv4-nya. Sama seperti konfigurasi IP address di PC1 ruang Puskom, saya hanya mengonfigurasikan IPv4-nya aja, dan untuk subnet mask sudah terisi secara otomatis ketika saya selesai menginput IP address di perangkat ini. Kemudian dari router antena MK ini yang Fast Ethernet 00 akan tertuju ke main switch Puskom, yang mana main switch Puskom ini ke gedung AF dan AH. Di sini untuk yang gedung AF, main switch dari gedung AF adalah yang berada di lantai 3. Lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Begitu pula yang berada di gedung AH. Untuk konfigurasi IP end user di gedung AF, sebagai contohnya adalah PC3 AF. Di sini IP address-nya yang saya input saya bedakan dengan IP yang telah saya input di Puskom, namun default gateway-nya saya samakan dengan IP address di antena MK ini yang Fast Ethernet 00. Begitu pula jika misalkan saya tambah lagi end user ke perangkat jaringan yang ada di gedung AF, maka default gateway-nya yang akan saya pasangkan adalah IP address yang ada di antena MK-LH-G5 yang FA00. Di sini namun untuk yang router yang ada di gedung AF, IP address-nya saya buat sama dengan IP address yang ada di PC3, namun dengan akhiran atau oktet keempatnya yang berbeda. Akan saya perlihatkan di sini. IP address dari router AF lantai 3 adalah 192.168.1.3, sedangkan yang PC3 AF adalah 1.9. IP subnet masknya sama karena telah terinput secara otomatis ketika saya telah menginput IPv4-nya. Begitu pula yang ada di gedung AH. Di sini default gateway untuk end user di gedung AH adalah IP address yang saya input ke antena MK Fast Ethernet 00. Mohon maaf, ini default gateway-nya saya
disamakan dengan default dengan IP address yang ada di router AH lantai 3 Fast Ethernet 1/0, yaitu 133.103.100.10. Dan untuk IP address-nya ke end user hanya berbeda di oktet keempatnya, di akhirannya. Namun untuk subnet mask tetap terisi secara otomatis. Di sini langsung saja saya simulasikan apakah berhasil pengiriman PDU, pengiriman pesan dari satu end user ke end user yang lain melalui serangkaian perangkat jaringan yang telah saya buat. Di sini saya mulai dari PC 0 AH lantai 3 ke PC 3 di gedung AF dengan mode real time. Kita lihat bagaimana hasilnya. Percobaan pertama gagal, begitu pula percobaan kedua, tetap masih dengan hasil yang sama. Saya coba berbalik arah, tetap dengan hasil yang sama. Di sini akan saya lakukan dari PC 1 ruang puskom ke PC 3. Percobaan pertama gagal, kemudian percobaan kedua, dan seterusnya berhasil. Akan saya ulangi lagi. Berhasil. Akan saya peragakan dengan berbalik arah dari PC 3 AF ke ruang puskom. Berhasil. Lalu bagaimana dengan laptop yang ada di puskom triangle ke PC 1 ruang puskom? Hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Namun jika saya coba mengirim pesan dari PC 1 ruang puskom ke laptop 0 adalah tidak bisa, karena laptop 0 tidak memiliki port atau colokan yang fungsional, yang berfungsi sebagaimana demikian. Di sini akan saya peragakan dengan mode simulation. Tadi yang berhasil adalah dari PC 1 ruang puskom ke PC 3. Akan saya sedikit percepat. Pesan akan ditransmisikan dari PC 3 ke PC 1 ruang puskom. Pesan berhasil dikirim dan berhasil diterima. Begitu pula sebaliknya jika saya lakukan dari PC 1 ke PC 3.
setelah dikirim kemudian akan dikirim ulang ke sumber. Di sini berhasil, namun setelah proses yang dijalankan berhasil, kemudian pesan tersebar ke perangkat lain secara acak. Namun perlu diketahui bahwa percobaan tersebut berhasil. Lalu di percobaan di mode simulation dari PC 0 AH lantai 3 ke PC 3 AF. Di sini pesan tidak berhasil terkirim dengan baik karena dari PC 0 AH lantai 3 ke router AH lantai 3 langsung tertolak. Dan telah saya coba untuk mengubah default gateway-nya, tetap mengubah maupun menyamakan tetap sama, sehingga